1 Oktober 2022 antara Arema Malang melawan Persebaya Surabaya. Berbagai informasi atau abang sebagai ketua Asprov, kira-kira apa yang melatar belakangi tragedi tersebut? Apakah supporter, apakah penonton yang masuk ke ada kemarin dari Bengkulu, Sikispan udah memimpin Liga 1, Persija lah kalau nggak salah ada 8 masih wanita kita. 8 di Bengkulu, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rubero sekalian. Berjumpa lagi dengan kita di studio Podcast Rubero, Rutan Bengkulu Malabro. Saat ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat luar biasa, yang energik, walaupun dia sudah di usia yang menginjak usia yang matang, sangat matang ya Bang ya, tapi masih sangat energik. Beliau adalah Ketua PSSI Bengkulu, siapa lagi kalau bukan Bung Ahmad Zola. Selamat malam, Pak Ahmad Zola. Selamat malam. Bener, gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, terima kasih Bang Ahmad Zola. Abang aja kita panggil supaya lebih enak Bang yang ngobrolnya, lebih mengalir. Jadi beliau ini adalah Ketua PSSI Bengkulu. Sobat Rubero sekalian, kita ketahui sekarang sepak bola kita, tanah air kita sedang berduka atas kejadian di Kanjuruhan. Tragedi Bang ya, tragedi di Kanjuruhan Malang saat Arema Malang bentrok melawan Persebaya. Pada saat itu pasca pertandingan terjadi kerusuhan sehingga menyebabkan 125 orang meninggal dan saat ini bertambah menjadi 132 orang Bang ya. Iya. Gimana Bang kejadian tersebut? Saya sebagai Ketua Asprov Provinsi Bengkulu beserta pengurus ya, sekali lagi mengucapkan duka yang sangat dalam atas tragedi 1 Oktober 2022 antara Arema Malang melawan Persebaya Surabaya yang banyak memakan korban, kurang lebih 132 orang. 32 orang Bang ya. Saudara sekalian, korban 132 dan ada beberapa yang sudah ditetapkan juga oleh Kapolri pada saat itu Bang ya. Pada saat itu sudah disampaikan oleh Kapolri beberapa orang yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Gimana Bang Bram? Ya, kita kembali ke peraturan ya. Kalau kita mengacu kepada pipa yang ditindaklanjuti oleh PSI, regulasi. Sebenarnya kalau untuk terjadi insiden-insiden kecil-kecil cukup Asprov yang menyelesaikannya. Kini karena kita ada hukum positif yang menyangkut nyawa orang, pemerintah memperlakukan hukum positif itu. Kita sangat mendukung itu. Hukum positif diperlakukan. Jadi salah satu regulasi di FIFA itu yang kita ketahui bahwasannya ketika terjadi suatu hal rusuh katakanlah Bang ya, tidak boleh salah satunya menembakkan gas air mata. Namun pada saat itu kita ketahui bersama mungkin aparat dikarenakan melihat situasi yang dianggap sudah tidak memungkinkan untuk mengurai massa sehingga ditembakkan gas air mata begitu Bang ya. Selanjutnya Bang, dengan kejadian tersebut kita lihat dan kita dengar di media massa baik cetak maupun online itu banyak sekali desakan-desakan kepada Ketua Umum PSSI Pak Iwan Bule yang sering disapa akrab untuk desakan agar beliau mundur. Menurut Abang sebagai Ketua PSSI Bengkulu gimana itu Bang? Ya, untuk menjabat Ketua Umum PSSI itu kan ada proses kongres. Nah, mengingat Ketua Umum ini diangkat melalui kongres, ada beberapa voter yang memilih beliau dan juga masa prode beliau belum habis. Saya rasa Ketua Umum mungkin dia berprinsip ya, saya ini masih dipilih oleh
Potter, ya. Dan juga saya istilahnya itu tetap bertanggung jawab dalam hal ini dia itu. Walaupun ada tragedi dia tetap bertanggung jawab. Nah, kalau untuk mengundurkan diri itu tadi desakan-desakan itu belum tentu dia terima. Kalau tidak ada kongres nggak mau dia. Oh gitu. Tunggu kongres. Jadi harus melalui pengangkatan dan pemerintahan harus melalui kongres. Kongres luar biasa itu. Namun kalau sepandangan Abang selaku Ketua PSSI Bengkulu, bagaimana prestasi Pak Iwan Bule ini selama dia menjadi Ketua PSSI? Kalau prestasi sepak bola Indonesia luar biasa semenjak beliau yang pimpin ya. Kita udah lihat sendiri, kita tim senior kita lolos Piala Asia. Sudah itu usia 20 kita lolos Piala Asia juga. Kemarin hampir kita lolos lagi ke Piala Asia. U17 Bang ya? U17. Luar biasa Luar biasa kalau saya lihat. Di pertandingan terakhir ya, kalah dengan Seteru Abadi dengan lawan satu rumpun Malaysia. Pertandingannya sangat seru sekali. Nah, kalau di Bengkulu sendiri Bang, PSSI Bengkulu sendiri bagaimana dengan perkembangan tim dari PS Bengkulu itu Bang? Kalau perkembangan tim ya, klub-klub yang ada di Bengkulu ini cukup banyak. Ya, ada hampir 24 yang menjadi Liga 3 Asprop PS Bengkulu. Kemarin kita kongres tahunan itu tambah 3 klub lagi menjadi anggota Asprop. Jadi berapa sekarang Bang? Hampir 27 tim yang menjadi anggota ya Liga 3 Asprop Bengkulu. Nah, karena ada tragedi, kemudian ada instruksi dari pusat, dari PSI supaya untuk Liga 3 dihentikan sementara sebelum perkara ini selesai. Jadi dari ke-27 tim itu mereka berlaga di lokal dulu Bang ya? Di lokal, betul. Di lokal baru nanti ketemu juara atau pemenang gimana selanjutnya ikut? Setelah mereka juara di tingkat provinsi, juara itu akan mewakili ke tingkat nasional. Kalau klub kita mungkin lebih dari 20 yang ikut Liga 3 provinsi, bisa-bisa 2 tim yang lolos ke nasional. Ya macam tahun kemarin kan klub dari Benteng itu Harapan Bangsa yang mewakili, yang juara langsung mewakili ke tingkat nasional. 2 tim kemarin Bang? 1 tim. Oh 1 tim. Oh kalau dia banyak bisa jadi 2 tim. Nah kita upayakan supaya Bengkulu 2 tim yang lolos ke nasional. Juara 1, juara 2 kita usahakan. Nah sudah itu lagi kan kita sekarang udah ada sepak bola wanita tuh. Nah kita kan udah menggelar tahun kemarin. Oh gitu. Nah karena kita di Indonesia ini ada 12 poter hak suara untuk sepak bola wanita. Nah, yang tahun dulu yang juara PS Bengkulu menuju ke nasional. Nah, peserta sekarang ini kalau nggak salah udah 6 klub yang berlaga di Liga 3 Bengkulu ini. Perempuan tuh. Perempuan ya. Itu asik nontonnya, senang nontonnya gitu. Iya. Perempuan jarang-jarang sekali sama Dewero. Itu perempuan main bola itu masih sesuatu hal yang luar biasa Bang ya. Kita timnas juga ada perempuan Bang ya? Ada ya, timnas kita udah ada. Bahkan salah satu pemain timnas perempuan kita sudah main ke klub luar kayaknya. Klub luar ya. Memang tim wanita ini kan sekarang udah digalakkan. Kebetulan kita punya ketua umum ya kebetulan ketua umumnya itu Bupati daerah Kalimantan kalau nggak salah itu. Dia menjadi ketua umum. Kemarin kita kongres sepak bola wanita supaya membentuk pengurus di tingkat provinsi-provinsi. Alhamdulillah kita sudah rekomendasikan pengurus-pengurus sepak bola wanita itu. Walaupun dia nanti terpisah, tapi dia bernaung di bawah PSI. Jadi ketuanya beda yang perempuan itu sendiri. Oh, jadi begitu. Nadal Sah, Pak Nadal Sah ketuanya. Tapi masih di bawah Pak Iwan Bule. Bule ya. Oh, jadi ada yang ketua yang laki-laki, ada yang ketua wanita ya? Sepak bola wanita ya. Oh, jadi begitu. Nanti juga akan kita bentuk di tingkat kabupaten, kota, provinsi. Kalau kita di Bengkulu sendiri udah berapa tim Bang? Apa tiap kabupaten sudah punya tim sepak bola wanita? Kalau yang tahun kemarin yang udah ikut di Liga 3 sepak bola wanita itu Seluma. Oh bahkan Seluma? Ya, Seluma, Muko-Muko,
Udah ada tim mereka. Oh. Bahkan yang kota sendiri? Di kota itu PS Bengkulu itu. Oh, ada juga. Ada Ya. PS Jadi udah Bengkulu. semua Muko-muko. kota sama muko-muko. Muko-muko, Kalau yang lain belum ada, Bang? Belum ada ya. Oh. Mudah-mudahan lah tahun ini lebih banyak peserta sepak bola wanitanya. Sepak bola wanita ya, Bang. Ya. Kalau untuk pertandingan sih Stadion Semarak gitu, Bang. Kalau mengingat kita punya satu stadion yang cukup kondusif lah untuk keamanannya. Oh, di Semarak tuh, Bang, ya. Di Semarang waktu itu kan kita sangat COVID kita ngadakan liga. Jadi memang ada instruksi dari Ketum dan Kapolri agar pertandingan tidak boleh menggunakan lapangan terbuka. Tetap kita menggunakan stadion. Dulu kan kita ngadakan tanpa penonton. Nah, sekarang kalau memang kondisi COVID kita udah dianggap tidak COVID lagi oleh pemerintah, mungkin kita gelar di lapangan terbuka atau di stadion. Jadi semua masyarakat Bengkulu bisa menikmati ya, Bang, ya. Pertandingan yang jarang-jarang nih, pertandingan wanita nih. Kalau antusias dari masyarakat Bengkulu dengan sepak bola itu gimana? Alhamdulillah udah mulai ada nampak ya, antusias sepak bola Bengkulu ini karena mereka udah bersaing berlomba-lomba untuk mencari yang terbaik. Apalagi kemarin kan kita kerjasama dengan Pak Danrem, kita melaksanakan Liga Santri. Liga Santri. Nah, Liga Santri itu kan kebetulan tahun ini ya yang penyelenggara pusatnya Pak Kasat kita, Jenderal Dudung. Pak Dudung ya, Jenderal Dudung. Nah, sekarang lagi berlaga di tingkat nasional di Bandung. Iya, iya. Nah, ada 10 plot itu kalau nggak salah. Bengkulu masuk di plot Papua kalau nggak salah, Liga Santrinya. Nah, sebelum Liga Santri digulir, kita juga melaksanakan tingkat kabupaten. Itu Dandim yang tanggung jawab waktu itu ya. Iya, iya. Nah, Dandim penanggung jawab di tingkat kabupaten. Dia melaksanakan kejuaraan Liga Santri di kabupaten. Nanti juaranya mewakili di tingkat provinsi. Oh. Nah, kemarin tanggal bulan September kemarin ya, kita adakan di tingkat provinsi. Iya. Nah, nanti juaranya yang mewakili di tingkat nasional. Nah, kita sistem kita nggak semua tim, nggak satu klub ya yang mewakili ke nasional itu. Kita ambil pemain-pemain terbaik, Oh, pemain-pemain tersaring, kita Bang, ya. subsidi Iya, iya, iya. menjadi satu tim yang kokoh. Alhamdulillah tanggal 8 kemarin udah bertanding dia di Bandung. Ini saya baca-baca di sosial media, menang kemarin dong. Menang 2-1 kalau nggak salah. Alhamdulillah menang. Menang 2-1 ya. Oh, jadi sekarang yang berlaga di Liga Santri tingkat nasional itu benar-benar yang sudah disaring melalui pertandingan-pertandingan di Bengkulu, Bang, ya. Iya. Menjadi sebuah tim yang hebat di sana ya. Solid, ya. Yang solid di sana ya. Jadi semoga Bang ya, semoga adik-adik kita bisa membawa nama Provinsi Bengkulu, Bang ya. Nama Provinsi Bengkulu. Kita harapan ke depan siapa tahu nanti timbul bibit dari Bengkulu. Ya, ya. Adanya bibit dari santri yang bisa memperkuat timnas seperti Ipan Demas. Itu kan dari santri itu. Oh, Ipan Dimas, Bang. Ipan Dimas. Dari Liga Santri dulu. Oh, dari Liga Santri ini udah lama bergulir, Bang. Udah lama udah santri itu. Kalau dulu kan ada Suratin. Suratin ya. Itu masih juga, Bang? Masih Masih berlanjut. dilaksanakan itu usia 17 kita. Nah, kita Asprop itu menyelenggarakan ada 5 Kejuaraan. kejuaraan. Liga 3 yang klub sepak bola wanita, Liga Suratin usia 17, 15, 13. Itu yang agenda kita yang harus laksanakan sebenarnya itu. Sudah berjalan tahun ini belum, Bang? Tahun dulu udah berjalan. Tahun ini? Belum sama sekali. Belum sama sekali. Karena ada tragedi. Oh, tragedi Kanjuruhan, Bang. Nah, kita belum melaksanakan. Untung kita belum melaksanakan. Nah, teman-teman yang di provinsi lain pas tengah jalan Berhenti. dia Oh, instruksi. Kita belum sama sekali. Memang target kita kemarin itu di tanggal 7 Oktober kita gelar, kan 1 bulan lah pelaksanaan. Iya. Jadi memang kita belum menggelar. Kalau tempat lain sudah menggelar, namun juga berhenti, Bang. Berhenti ya. Begitu juga dengan liga, Bang. Liga di Indonesia juga Iya, Liga 1, Liga 2, Liga 3 istirahat berhenti dulu semua. ya. Kapan, Bang, informasinya, Bang? Dapat kita saksikan lagi pecinta sepak bola tanah air ini. Saya maunya secepatnya kita dapat menyaksikan lagi, tapi persoalan-persoalan kita belum selesai di pusat ya kita tunggu aja. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan cepat selesai ya persoalan kita di pusat itu. Gimana, Bang, melihat liga di Indonesia pada saat ini, Bang? Alhamdulillah liganya udah sangat tertib. Sudah tertib, udah bagus, Bang. Udah bagus liga. Karena dari liga yang baik akan menghasilkan
timnas yang baik pula bang ya, Betul, gitu bang ya. betul, betul, betul. Ya. Jadi saat ini liga berhenti, semoga cepat bang ya, semoga cepat bergulir lagi sehingga pecinta sepak bola di tanah air bisa menyaksikan kembali Liga Indonesia. Ini warga Bengkulu juga rindu nih bang, rindu melihat, selama ini kan kita nontonnya Persib Bandung, Persebaya, ini kayaknya warga Bengkulu juga pengen nonton di TV itu PS Bengkulu itu bang. Amin, amin, amin. Ya kita kan sebagai ketua Asprop ya hanya sifatnya penyelenggara. Jadi klub-klub yang amatir sekarang kan masih amatir itu mereka. Amatir. Memang kalau kita lihat dari segi dana ya sangat susah mereka itu. Apalagi nanti kita udah naik Liga 2 itu udah profesional itu. Nah kalau udah profesional kita harus berbadan hukum, bentuk PT perusahaan itu. Nah sebenarnya PS Bengkulu waktu itu ya di 2017 zaman saya jadi manajer, dari yayasan saya naikkan ke Persero. Nah sekarang PS Bengkulu itu udah Persero itu, udah bentuk perusahaan. Jadi enggak susah-susah lagi kita mengurus badan hukumnya. Nah sekarang yang Liga 3 kita ini masih bersifat yayasan. Boleh ada instruksi dari pusat, Liga 3 kita boleh menggunakan sifatnya badan hukum untuk yayasan aja. Nanti kalau udah ke Liga 2 baru kita Persero sifatnya. Ini Bang, kita lihat Liga Indonesia ini sudah sangat luar biasa, sangat menarik, ditonton juga sangat asik, supporter juga sudah banyak, baik yang nonton secara langsung maupun nonton lewat layar kaca. Nah, kalau kita berbicara supporter Bang, supporter ini kan sangat luar biasa, menjadi pemain ke-12 ya. Jadi supporter itu istilahnya pemain ke-12 dalam suatu pertandingan persepak bolaan. Itu kalau kita bertanding Indonesia jadi tuan rumah itu luar biasa gemuruhnya Bang. Gemuruhnya mendukung gitu Bang. Kalau Abang sendiri sebagai ketua Asprop PSSI Bengkulu melihat supporter di Indonesia seperti apa? Sekarang kita kaji dulu apa yang dikatakan supporter ya. Supporter itu adalah perorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki kekhususan terhadap klub cabang olahraga. Itu di dalam undang-undang. Supporter itu juga ataupun penonton juga mempunyai hak dan kewajiban. Itu kalau kita kembali ke supporter. Karena apa? Mereka ya jelas membeli tiket. Nah, untuk menonton suatu pertandingan atau menjadi supporter. Nah, harusnya ya penyelenggara itu menyiapkan fasilitas sesuai dengan tiket yang dia beli, yang dia bayar. Sebagai haknya lagi kalau nggak salah satu ya itu dia itu harus dilindungi keamanan dan keselamatannya itu penonton dan supporter itu haknya itu. Harusnya ya sebagai kelompok supporter itu harusnya berbadan hukum. Dia berbadan hukum, ada pengurus ya. Untuk menjadi supporter itu harus mendaftarkan diri kepada kelompok organisasi supporter itu. Terdaftar dia sebagai supporter di salah satu klub. Itulah salah satu haknya istilahnya terhadap penyelenggara ya. Ya harus dilindungi keamanannya, ya, harus nyaman. Karena itu tadi dia membeli tiket, Bang. harus dikasih fasilitas. Nah itu salah satu ya. Kalau untuk kewajibannya ya mereka harus menjaga ya ketertiban, keamanan di dalam pertandingan maupun di luar pertandingan. Itulah kewajiban supporter itu. Kalau Bang melihat supporter di Liga 1, Liga Indonesia bagaimana Bang? Kalau untuk timnas main dulu sangat bagus supporter kita ya, tertib. Ya. Tertib, tidak brutal, kan gitu. Karena yang didukung satu Bang ya, timnas. Ya, timnas. Kan? Gemuruh stadion luar biasa. Mungkin supporter itu udah berbentuk badan hukum, ya mereka dikasih pembinaan sifatnya oleh pengurusnya itu, ketua organisasi supporter itu. Mungkin ada lah sharing dia kan dikasih lah tentang tata tertib menjadi supporter itu harus ada itu. Mereka dikasih pembinaan itu seperti itu. Itu kalau yang supporter yang sifatnya
perorangan ada juga nggak bang? Kan ada yang sifatnya kelompok, dia baiknya ngikutin kelompok supporter. Kalau dia yang perorangan ada juga nggak bang? Kadang-kadang perorangan itu dia hanya menikmati permainan aja. Dia hanya ingin menikmati permainan. Apakah suatu permainan itu bisa mengobati ya keindahan, istilahnya itu. Iya. Kita kan penonton itu kan mau indah, Ya. mau cantik dalam permainan itu. Oh, katakanlah skillnya waktu dia gocek gerakan tapak bola kan, Ya. ada rasa enak di hati kita. Kan. Menghibur Bang. Menghibur kita itu. Menghibur kita. Ini itu yang kita sayangkan ya. Kalau sifatnya perorangan ini mudah-mudahan lah Aman lah Bang ya? aman lah, nggak begitu fanatik lah. Nah itu yang kita tekankan. Dan juga saya tekankan juga ya kepada pengurus atau ofisial sepak bola yang ada di tanah air kita ini, baik di Liga 3 maupun di Liga 2 ya. Karena masih ada ego untuk memenangkan suatu pertandingan. Nah, jadi kadang-kadang mereka bisa memprovokatori pemainnya sendiri. Gitu kan. Seandainya kesalahan sedikit oleh wasit, kadang-kadang kan namanya wasit kan manusia, tidak sepenuhnya bisa melihat, memantau tentang pelanggaran itu. Mungkin diarahkan ke tim lain. Nah, sebagai ofisial langsung memaki-maki wasit. Akhirnya kan pemain dia terpancing, Terprovokasi juga. Itu yang saya sangat sayangkan. Kalau bisa suatu pertandingan itu serahkan sepenuhnya kepada wasit. Kalau memang kita nggak sedang, kita protes nanti setelah pertandingan. Ada aturannya. Oh gitu Bang. Ada aturan. Jadi bukan ketika pertandingan berlangsung protes keras yang dilancarkan sehingga nanti mengganggu jalan pertandingan. Gitu, Bang? Nanti kita setelah pertandingan kita protes. Itu yang saya harap ke depan sih. Ya bukan aja si penonton ya, kalau bisa si official tim. Jadi kita harus junjung sportivitas sama sportivitas pertandingan, jangan sampai pertandingan tertunda atau pertandingan itu terhalang dikarenakan Ulah tim itu sendiri Bang. Iya, Tim sendiri maupun supporter Bang. Jadi kalau kita berbicara supporter tadi, berarti supporter yang dalam jumlah atau dalam komunitas besar itu yang memang sekarang kita masih perlu untuk lebih sosialisasi atau diberikan pembinaan Bang ya, sehingga menonton itu tertib gitu Bang ya. Jangan sampai gara-gara penonton, gara-gara supporter melakukan sesuatu hal sehingga pertandingan tidak berjalan ya Bang, malah tertunda. Betul ya. Kalau untuk perangkat pertandingan Bang, gimana Bang? Kalau untuk perangkat pertandingan ya kita itu SDM ya. Kita alhamdulillah di 2 tahun ini kemarin kita laksanakan peningkatan wasit dari C2 menjadi C1. Kita udah ikuti kursus kewasitan selama 2 minggu kemarin. Alhamdulillah udah kita laksanakan. Sudah itu peningkatan kepelatihan dari mulai D naik ke C. Jadi kalau di Bengkulu sendiri sudah ada belum Bang wasit yang levelnya lebih tinggi bisa memimpin pertandingan liga atau gimana Bang? Wasit Ada kemarin dari Bengkulu si Kispan udah memimpin Liga 1 Persija lawan apa itu? Oh, sudah ada Bang ya? Ya, dari luar Bengkulu. biasa Pak Kispan. Sudah itu alhamdulillah kita waktu di PON. Wasit wanita kita. Oh, kita juga punya wasit wanita Bang? Ya, si Ibu Mary. Itu pertandingan wanita juga? Atau dia memimpin pertandingan Bebas laki-laki? dia, bisa tergantung ini komisi wasitnya. Oh gitu. Apakah dia waktu saat Liga 3 Putra kan pakai dia untuk hakim garis, bisa dia mimpin. Oh gitu. Kita kalau nggak salah ada 8 wasit wanita kita. 8 di Bengkulu Bang? Iya. Kalau prianya? Prianya ada sekitar 16. Oh, lebih banyak Bang ya. Tapi luar biasa Bang, kita sudah punya wasit wanita juga yang memimpin jalannya pertandingan yang skala nasional Bang ya. Kemarin saat di PON di Papua, 1 wasit wanita kita berangkat ke Papua. Oh, yang ikut memimpin pertandingan? Iya. Oh, Dia mimpin di juara 3 dan 4. Oh, juara 3 dan 4? Dia mimpin. Finalnya enggak dia mimpin. Alhamdulillah kita masih didengar ya di tingkat pusat masih wasit kita. Jadi untuk Liga 1 juga sudah ada wasit dari Bengkulu Bang? Iya, Pak Kispan ya. Oh, Pak Kispan. Sudah mimpin jalan Liga 1 Bang? Ya, Liga 1 ya? Tapi jalan lancar lah.
Walaupun agak grogi sedikit lah ya. Satu kebanggaan Bang untuk kita Bengkulu, ada putra daerah Bengkulu yang sudah memimpin jalannya Liga 1 Bang ya. Semoga Pak Kispan tadi Bang ya. Ya. Semoga Pak Yang Kispan lain bisa menyusul. menyusul Bang ya, menyusul sehingga lebih go nasional bahkan internasional nanti Bang ya. Amin, amin. Jadi kalau di Bengkulu sendiri apakah sudah punya basis supporter yang terakomodir dengan baik Bang? Ada. Kita punya supporter Panglimania. Panglimania. Nah itu saya belum tahu itu apakah dia udah berbadan hukum, bentuk yayasan kan, kita belum tahu itu. Kemarin waktu ke Lampung, waktu 2017, mereka ke Lampung berangkat. Waktu PS Bengkulu melawan itu tadi itu, si Badak Lampung itu. Oh, Lampung. Dia, supporter dia dilayani dengan bagus oleh Lampung. Tertib Panglimanya. Saya nonton betul Panglimanya. Saya berangkat naik darat, dia naik darat naik bis. Kami ketemu di Kroy, di Bintuhan. Dia berhenti. Saya ucapan bilang hati-hati di jalan. Pas pertandingan di Lampung mereka hadir. Mereka kompak betul mereka. Iya. Antara sesama supporter tingkat provinsi ya. Iya. Mereka saling kenal, mereka udah jalin hubungan komunikasi mereka. Seandainya PS Lampung main di Bengkulu, Peter Lampung, mereka yang nemani. Oh, saling menyambut gitu. Saling Bang ya? menyambut. Saling Itu bagusnya menyambut. Panglimania itu pesenannya. Karena sudah ada komunitas supporter nasional Ya, mungkin ya. kemarin waktu tragedi Kanjuruhan beliau ikut bakar lilin di Simpang 5 itu. Nah, besok paginya kita doa bersama. Oh, gitu. Dengan Doa bersama serentak gitu, Bang. Nggak, Gimana? Simpang Mania malamnya Hmm. doa bersama di Simpang 5 kan. Nah, kita siangnya di stadion dengan Pak Kapolres. Oh, dengan Pak Kapolres Bang. Jadi di Bengkulu juga sebagai bentuk bela sungkawa, jadi sudah melaksanakan doa bersama, ya. dan kegiatan-kegiatan lain untuk mendukung para korban atau keluarga ya, keluarga di Ikut bela sungkawa lah ya. berbela sungkawa di Kanjuruhan. Aduh, memang tragedi terbesar ini Bang. Bisa dibilang terbesar di dunia. Kalah Liverpool tuh Bang ya. Katanya nomor 2 setelah Peru katanya. Nomor 2 setelah Peru. Peru kalau nggak salah itu korbannya 300-an kan. Wah. Jadi nomor 2-nya kita. Kita ya kalau nggak salah, dengar-dengar. Semoga dengan terjadinya tragedi tersebut jadi membuat masyarakat Indonesia terutamanya menjadi lebih dewasa Bang ya. Jadi Harapan sadar kita. ya, menjadi sadar tersentak lah akibat dari perbuatan seperti itu. Jadi ya kalau sudah menelan korbannya tidak ada guna lagi Bang ya. Betul. Ya, apalagi jadi jangankan untuk menikmati pertandingan, untuk hal lain juga kan buat apa lagi tuh Bang ya. Kalau sudah sampai menelan korban, kita mau menikmati pertandingan, kita mau menghibur, mau dapat hiburan di stadion malah seperti itu. Kalau Bang melihat di Kanjuruhan itu Bang, kira-kira yang menyebabkan itu dari berbagai informasi atau Abang sebagai ketua Asprov, kira-kira apa yang melatar belakangi tragedi tersebut Bang? Kalau saya lihat itu tadi itu, apakah supporter, apakah penonton yang masuk ke lapangan. Nah, kadang-kadang supporter itu kan kita nggak bisa sih melihat hatinya kan, apa mau memberi semangat, Ya. apakah mau memberi dukungan, apakah mau melakukan anarkis, nggak tahu, kita belum tahu kan kita. Ya, Kan? ya. Nah, itu tahu-tahu mungkin terlalu banyak massa mungkin kan, apakah mungkin ini tak terkendali lagi kan, mungkin akhirnya kan aparat keamanan mungkin menembakkan gas air mata kan itu yang saya tahu sih. Jadi turun ke lapangan itu belum tentu mau anarkis Bang ya. Iya. Karena sangat mania dengan satu tim tadi. Iya, makanya tadi aku lihat supporternya ini apakah ingin mendukung kan gitu, bahkan memberi semangat istilahnya, walaupun kekalah sih. Iya. Itu yang belum kita tahu kan gitu. Hatinya seseorang itu kok turun ke lapangan itu belum bisa kelihatan. Mindsetnya itu apa sih, dia mau turun ke lapangan itu? Apakah mau memberi selamat? Kan nggak tahu kita. Atau memberi semangat gitu. Iya, ya. memberi semangat. Apapun hasilnya tetap semangat Semangat gitu. nah, itu yang belum kita dapati kan hati. Seorang itu nggak tahu kita. Jadi apapun yang melatar belakangi itu, yang jelas sekarang masyarakat Indonesia sudah harus lebih dewasa, Bang. Dewasa, harus sadar dan harus dapat lebih mengedepankan fair play gitu Bang. Fair play betul. Fair play. Jadi dalam suatu pertandingan menang kalah itu biasa Bang ya. Iya.
Bisa, kalau bisa kita ada juga sifat integritas kita ya terhadap sepak bola ini. Kita punya integritas, sifat mendukung lah ya, karena untuk kenyamanan kita dalam hal menonton pertandingan itu. Biar nyaman semua Bang. Nyaman semua Satu kita, ribut, ya. buat apa lagi Bang? Iya betul, kita nonton, ini penonton ribut di sebelah kita kan, kita kan nggak nyaman nonton gitu. Gitu kadang-kadang. Jadi semoga Bang, semoga kedepannya terutamanya di Provinsi Bengkulu, tim sepak bola yang sudah dirindukan oleh masyarakat Bengkulu dapat berbicara lebih banyak Bang ya. Di kancah nasional, sekarang di Liga 3, mungkin kedepannya bisa naik lagi ke Liga 2. Kita pernah di Liga 2 Bang ya? Pernah PS Bengkulu, saya waktu itu bercokol 5 tahun di Liga 2 itu. Divisi utama ya dulu kan divisi 2, divisi 1, divisi utama, divisi 1 kalau nggak salah itu, IPL ya, ISL itu. 5 tahun kita bercokol di divisi utama itu. Saya ingat dulu ada pemain Korea, Si In Kyun, Oh, Lapende, itu zaman saya dulu itu, jadi manajer itu. Zaman dulu aja bisa Bang, sekarang berarti harus lebih dari itu Bang. Itu. Ya, pokoknya kita semangat, pokoknya kita selalu mendukung dan mensupport Bang. Amin. PSSI, Asprop Bengkulu supaya sepak bolanya maju. Saudara-saudara sekalian, Sobat Robero, demikianlah perbincangan kita dengan Ketua Asprop Provinsi Bengkulu, PSSI Bengkulu, Bang Ahmad Zola. Terima kasih Bang atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Semoga Bang Ahmad Zola selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT sehingga dapat memimpin PSSI Bengkulu, sepak bola Bengkulu lebih berprestasi lagi. Demikian Sobat Robero, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan supportnya kepada kami semua, terutamanya di podcast Robero Bang. Terima kasih Bang yang sudah hadir di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Bengkulu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, Bang.